Perkenalkan, nama saya adalah Bobby. Di sini saya akan memandu atau membahas dari soal-soal uji kompetensi yang membantu Anda bisa percaya diri dalam menjawab sistem KMB, sistem pernafasan. Nah, ini adalah bagian pertama, nanti akan saya buat lagi bagian kedua untuk sistem pernafasan. Oke, kita langsung saja. Di sistem pernafasan ini kita akan membahas tentang WSD, WGA, dan macam-macam lainnya. Bagaimana cara lulus uji kompetensi dengan cara memuaskan? Ibaratnya kita punya dua kendaraan. Yang pertama dua kendaraan milik Pak Mansur dan satu lagi milik Jeki. Ya, satunya lagi mobil balap, satu lagi mobil biasa. Lalu bagaimana cara untuk lulus dari hukum dengan nilai memuaskan? Yaitu adalah apakah kita menggunakan pilihannya ada dua, apakah dengan pelajar yang baik yang rajin ataupun dengan cara mengetahui paham metode yang tepat. Nah, jawabannya adalah seperti ini. Di mobil butut dan pembalap, kita lebih milih mana nih, mobil butut ataupun pembalap? Kalau punya kita pengen yang baik dua-duanya, maka kita lebih memilih pelajar yang baik dan paham metode yang tepat. Oleh karena itu, kita akan belajar tentang cara yang benar atau cara yang tepat untuk menjawab soal-soal hukum, khususnya pada sistem pernafasan. Ini adalah caranya, yaitu adalah dengan cara kita membaca pertanyaan lebih dahulu, kemudian kedua adalah baca cerita soal untuk poin nomor 1, dan ketiga adalah membaca pilihan jawaban. Kemudian terakhir adalah menjawab jawaban yang paling benar dan prioritas. Bukan hanya benar saja, tetapi yang paling prioritas, yang paling benar ketika menjawabnya. Nah, di sini kita akan langsung saja pada soal pertama. Apa yang di soal pertama ini? Kita akan lihat, ada gambar. Nah, kemudian kita akan baca soal pertama. Baca poin 2 adalah pada pertanyaannya dahulu, kemudian ke poin pada cerita soal atau poin nomor 1. Kita akan baca pertama adalah seorang laki-laki usia 43 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak nafas. Hasil pengkajian didapatkan data batuk berdahak berwarna kuning, Holki positif pada kedua lapang paru, tekanan darah 130/80 meter Hg, frekuensi nadi 100 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, pH 7,35, PCO2 46 mg Hg, PO2 80 meter Hg, HCO 320 mg/dl. Nah, tadi di soal kita sudah tahu nih masalah keperawatannya, maka kita nggak perlu langsung saja pada keywordnya. Kita membagi dari soal ini menjadi beberapa bagian yang sign simptomnya kita bisa pecah apakah ini termasuk diagnosis A, B, C, D. Kemudian kita lihat lagi dari pilihan jawabannya. Di pilihan jawaban kita lihat di sini A. Hipertermia, kemudian B. Kelemahan, C. Gangguan pola nafas, D. Gangguan pertukaran gas, E. Persihan jalan nafas tidak efektif. Nah, untuk itu kita harus melihat lagi dari tabelnya. Kita bentuk tabel seperti ini, yaitu ada gangguan pertukaran gas, persihan nafas tidak efektif, gangguan pola nafas, kelemahan, hipertermi. Nah, di sini kita bisa lihat. Di sini kita bisa lihat ada sesak nafas, yang batuk berdahak, Holki, suhu 38 derajat Celcius. Nah, di sini yang paling mendekati atau sebagian besar dari sign and symptom dari pasien masuk ke dalam gangguan pertukaran gas. Ya, pasien sesak, batuk nafas, Holki positif, suhu 38 derajat Celcius, dan juga PCO2-nya meningkat. Seandainya gas darahnya atau pH atau PCO2-nya itu tidak ada perubahan dalam batas normal,
maka kita akan lebih memilih bersih jalan nafas tidak efektif. Nah, sedangkan gangguan puluhan nafas tidak dipilih jika tidak ada batuk berdahak dan PCOD-nya juga dalam keadaan normal. Kelemahan dan hipertermi apalagi cuma hanya bisa dibuktikan dengan suhu 38 derajat Celcius. Tapi sebagian besar cerita soal mengacu pada gangguan pertukaran gas. Nah, di sini kita memang dituntut untuk kritis dan jeli dalam melihat soal. Jadi bukan hanya yang benar saja, percayaan nafas mungkin benar, gangguan pola nafas benar, tetapi yang paling benar, yang simptomnya paling banyak. Ya, dari sini kita bisa lihat gangguan pertukaran gas lah yang paling benar, yang paling menunjukkan pertukaran diagnosanya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 nah, kita bisa lihat di sini gangguan pertukaran gas. Kita bisa lihat definisinya, terus juga mayor dan minornya, yaitu adalah PCO2 meningkat, takikardi, pH arteri meningkat, bunyi nafas tambahannya. Semuanya mengacu pada satu diagnosa, yaitu adalah gangguan pertukaran gas. Seandainya tidak ada perubahan Pak PCO2, PO2 atau pH arterinya dalam keadaan baik, maka mungkin jawabannya benar adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Oke, jangan salah ya guys. Oke, jawabannya benar adalah D, gangguan pertukaran gas. Selamat bagi yang sudah benar untuk menjawab. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor 2. Nah, kita lihat dulu apa hasil analisis pemesanan AGD. Ini adalah merupakan pertanyaan tentang kelihayan kita, skill kita dalam pengkajian, dan bagaimana kita bisa menginterpretasikan hasil AGD. Kita lalu selanjutnya baca pada soal. Untuk menghemat waktu, kita cukup hanya lihat pada hasil AGD-nya aja, karena kita memang sudah jelas untuk pertanyaan. Jadi jika kita mengetahui atau membaca pertanyaannya lebih dahulu, maka kita akan lebih cepat karena kita sudah paham mana yang akan dicari, tinggal kita memvalidasi aja dari pertanyaannya. Ya, ini pH 7,3, HCl 320 mg/L, terus CO2-nya 49 mg/Hg, PaCO2-nya 85 mg/Hg, saturasi oksigen 7%. Dan kita lihat lagi hasil dari pertanyaannya, apakah asidosis metabolik terkompensasi, alkalosis metabolik, terus kalau asidosis respiratorik, asidosis metabolik. Nah, untuk mengetahui ini, kita pertama adalah mengetahui normalnya apa. Terus ketika semuanya terjadi gangguannya ada di mana, karena itu adalah menentukan dari diagnosa atau hasil analisa di gas darah. Nah, ini adalah nilai normal dari gas darah. Ya, ada yang sebelah kiri lebih condong pada asidosis, sedangkan yang sebelah kanan lebih condong pada alkalosis atau basa. Asidosis itu asam, alkalosis itu basa. Nah, nilai normalnya untuk pH 7,35 sampai 7,45, PaCO2 45 sampai 35, HCO 3 22 sampai 26. Nah, kenapa kok PaCO2 itu 45 sampai 35 tadi? Karena menyesuaikan lagi dengan kiri dan kanan. Kiri itu lebih ke asam, kanan lebih ke basa. Jika melewati dari 45, contohnya 46, itu akan ke asam. Jika melebihi dari 35, contohnya 34, itu lebih ke basa. Terus juga di sini HCO3 jika lebih ke kiri lebih rendah maka ke asam, jika lebih ke atas 26 28 contohnya itu lebih ke basa. Nah, pada kasus di atas menjadi pertanyaan adalah interpretasi hasil AGD. Jadi hasil AGD minimal adalah 7,38, 7,2, dan
Jika pH darah rendah maka menjadi asidosis. Maka perhatikan nilai PCO2. Jika tinggi berarti respiratorik, dan jika rendah berarti metabolik. Jika pH darah tinggi maka menjadi alkalosis. Maka perhatikan nilai bikarbonatnya. Jika tinggi berarti metabolik, dan jika rendah berarti respiratorik. Pada kasus di atas pH adalah rendah dan PCO2 adalah tinggi. Kita coba lihat lagi ya, pH-nya tinggi karena pH-nya rendah karena dia di bawah dari 7,35, sedangkan PCO2-nya adalah ya, kita bisa lihat di sini, dan PCO2-nya itu tinggi, sehingga kita bisa mengasuhkan kira-kira apa jawabannya, apakah asidosis metabolik atau alkalosis metabolik. Ya, benar-benar jawabannya adalah asidosis respiratorik. Ya, PaCO2-nya itu cenderung tinggi dan pH-nya cenderung rendah. Kita bahas lagi ke soal berikutnya, yaitu adalah soal nomor 3. Kita baca pertanyaan dulu. Apa intervensi yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Teman-teman harus pahami jika itu pertanyaannya ada entah itu intervensi, implementasi, evaluasi, hal pertama yang dilakukan adalah kita harus mengetahui atau mencocokkan dengan diagnosa atau masalah keperawatan utama dari kasus tersebut. Maka langkah pertama adalah kita harus tahu dulu masalah perawatan utama pada kasus di atas. Seorang wanita berusia 30-40 tahun sudah selama 3 hari dirawat ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak nafas. Nah, kita harus tahu diagnosanya dulu. Sesak nafas hasil pengkajian menunjukkan terdapat bronki basah di basal paru, sulit mengeluarkan dahak, dan tidak bisa bicara dengan karena suara serak. Tekanan darah 120, frekuensi nafas 30. Saat ini pasien sedang mendapatkan terapi oksigen 3 liter per menit. Nah, kita bisa di sini lihat kira-kira masalah keparatannya apa. 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah pada gangguan kebersihan jalan nafas, karena tadi sesak nafas, ada dahak, suaranya serak. Di sini terus kira-kira apa yang intervensi yang utama yang penting kita dilakukan pada dengan pasien dengan diagnosa kebersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, pertama, pemberian oksigen masker 6 liter per menit, jadi ditingkatkan nih. B, kolaborasi pemberian bronchodilator. Oke, C, lakukan fisioterapi dada. D, posisikan semicolor, dan E, ajarkan batu efektif. Aduh, jawabannya kayak benar semua nih. Tapi saya sarankan bagi Anda untuk bisa memvalidasi dahulu, atau kita melihat dulu dari buku SDKE atau buku Nanda. Kita lihat di sini. Nah, di bersihan jalan nafas tidak efektif, kita lihat di sini kemampuan membersihkan sekret obstruktif, mempertahankan jalan nafas tidak tetap paten. Nah, kita ke bawah lagi, kita scroll. Adanya jalan nafas buatan, terus infeksi, merokok efektif. Oke, ya sepertinya memang kebersihan jalan nafas tidak efektif. Lalu di sini kita juga bisa lihat pada SLKI dan SIKI. CLSK itu luaran, SIKI itu adalah intervensi. Ya, ada latihan baju efektif, manajemen jalan nafas, pemantauan respirasi. Ya, oke. Nah, jadi sebenarnya semuanya biar betul ya. Kira-kira lalu apa jawaban yang paling benar ya? Jawabannya adalah C, lakukan fisioterapi dada. Kenapa kok bisa C ya? Ya,
Karena di sini adalah pertama kita sudah tahu yang soalnya pada persilangan nafas tidak efektif. Kalau A itu menurut spesifik ya, karena kita hanya menambahkan dan bukan karena pola nafasnya tidak efektif. Bronchodilator, ajarkan pot efektif, posisikan sambil keluar, terapi dada, mungkin benar, tetapi pilihlah yang bisa dilakukan langsung dan utamakan pada mandiri utama perawat. Nah, di sini kita mengetahui intervensi ada 4, yaitu adalah mandiri, kolaborasi, terus juga ada edukasi, terus ya kalau punya kita yang penting prioritas yang pertama dilakukan adalah utamakan pada tindakan mandiri lebih dahulu jika tergantung konteks tadi ya. Tapi kalau ini adalah kita bisa melakukan tindakan mandiri, maka lakukanlah tindakan mandiri lebih dahulu. Nah, lakukan apa di sini yaitu adalah wujudnya dengan melakukan fisioterapi dada pada perawat, pada pasien. Nah, kita lanjut kepada soal nomor 4. Soal nomor 4, apa tindakan yang pertama dilakukan? Tindakan ini berarti pada intervensi ya. Kita harus tahu masalahnya apa di sini, dan ini mungkin semuanya benar, dan ini bukan juga salah satu tindakan prosedur. Jadi kita harus tahu prosedurnya bagaimana jika chest tube yang disambung ke tersebut tertarik menggunakan sistem 2 botol dan akhirnya mengakibatkan pecah pada botol tersebut. Terus apa yang dilakukan oleh perawat, responnya seperti apa kira-kira? Tindakan pertama. Nah, oleh karena itu kita harus paham dulu chest tube itu fungsinya untuk apa sih? Nah, di chest tube, nah kita bisa dilihat di sini ada menggunakan 3 botol, ada yang menggunakan 2 botol. Nah, yang botol pertama itu menuju langsung kepada perawat, dan botol yang kedua itu kepada merupakan pengumpul dari cairan ataupun udara pada pasien. Nah, lalu apa sih yang harus dilakukan? Mesin chest tube ini pada pasien pneumotoraks, yang untuk mengeluarkannya butuh alat chest tube tadi dan menggunakan WSD. Pemasangan WSD dengan sistem 2 botol pertama sebagai botol penampung, kedua sebagai water seal. Botol kedua itu berfungsi untuk menghindari udara masuk ke pleura. Tekanan intrapleural menjadi lebih stabil. Tindakan yang harus dilakukan segera adalah untuk menghindari tekanan pleural lebih tinggi adalah dengan cara langsung klem selang dekat dengan dada atau pleura. Oke, selamat bagi yang tadi sudah menjawab benar ya. Oke, langsung ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir nih, kita akan memberikan 5 pertanyaan di part ini. Nah, soal 05, apa evaluasi setelah dilakukan tindakan tersebut? Nah, jika teman-teman mendapatkan soal yang seperti ini, jawabannya itu sama tadi. Jika itu adalah memang tindakan atau evaluasi, maka kita harus tahu masalahnya apa. Kita langsung ke baca soalnya. Seorang pasien laki-laki berusia 47 tahun dirawat dengan keluhan ada suara nafas, wheezing, dan dilakukan nebulisasi. Nah, di sini kita harus tahu kira-kira apa masalahnya ya. Kemudian sudah dijawab ya, misalnya pada bersentuhan nafas kan, dan dilakukan nebul. Nah, cara untuk mengevaluasi seperti apa? Berarti ini ada pertanyaan untuk di SLKI adalah apakah menanyakan respon verbal, tekanan darah, suara nafas, saturasi ataupun nadi. Ya teman-teman ini pasti sudah bisa jawab. Jawabannya adalah pada pertanyaan tersebut diberikan suatu evaluasi, maka jawabannya adalah pada kaji suara nafas. Oke, terima kasih.